Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hafiziana, NIM saya 242102010056. Prodi saya HK4. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa kegunaan dan fungsi hukum pidana di dalam masyarakat. Sebelum kita berlanjut kepada apa itu fungsi hukum pidana dan kegunaan hukum pidana di dalam masyarakat, di sini kita harus mengetahui definisi hukum pidana tersendiri dahulu. Jadi hukum pidana itu bermacam-macam definisi yang disebutkan para ahli. Contoh semisal menurut para ahli Simon. Menurut Simon, hukum pidana adalah kesemuanya larangan-larangan atau perintah-perintah yang diadakan oleh suatu negara dan diancam dengan suatu nestapa atau pidana bagi yang tidak menaatinya. Jadi bisa disederhanakan bahwa hukum pidana itu seperangkat aturan hukum yang dibuat negara untuk melarang atau mewajibkan tindakan tertentu serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya demi menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dan memberikan efek jera bagi yang melanggarnya. Dan ada pula sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar itu menyebabkan atau mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam filosofi hukum pidana itu ada tiga. Ada tiga kepentingan. Yang pertama ialah yang dia lindungi adalah kepentingan negara, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat. Nah, sekali lagi, kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Kepentingan masyarakat. Apa saja yang dia lindungi? Seperti kepentingan negara, apa saja yang dia lindungi? Yaitu yang keamanan dan marwah negara itu sendiri. Demikian juga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Itu adalah filosofi hukum pidana. Dan ada tiga fungsi hukum pidana di masyarakat, yaitu yang pertama ia melindungi kepentingan individu, yang kedua melindungi kepentingan masyarakat, dan yang ketiga dia melindungi nyawa. Jadi setiap manusia itu mempunyai nama baik yang harus dijaga dengan baik. Semisal contoh penghinaan atau defamation dengan antara satu negara dengan negara lainnya. Negara lain tidak bisa disamakan bagi kita di Indonesia itu adalah res delik. Nah, apa sih itu res delik? Res delik itu sesuatu yang memang sudah dari sananya adalah suatu kejahatan. Kita itu tidak bisa membandingkan itu dengan negara lain karena kita berbeda culture. Culture itu budaya yang merujuk pada totalitas pengetahuan, seni, kebudayaan, kepercayaan moral, hukum, dan adat istiadat. Nah, ini ras on the trail. Mengapa kita harus mengatur ini? Tetapi supaya ini tidak digunakan sembarangan oleh aparat negara atau aparat penegak hukum. Nah, dan ada pula tujuan hukum tersendiri itu. Yang pertama ialah keadilan, yang kedua ialah bertujuan menciptakan keadilan yang ada di mana hak dan kewajiban setiap individu itu terpenuhi dan setiap orang lain diperlukan
setara di mata hukum. Keadilan itu menjadi tujuan utama karena hukum mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Ada juga kepastian hukum. Tujuan hukum pidana di dalam masyarakat itu juga kepastian hukum, legal certainty. Hukum itu memberikan kepastian agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensinya dari setiap tindakan. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat merencanakan hidupnya lebih baik karena paham apa yang akan dia lakukan itu atau yang tidak boleh dilakukan itu akibat melanggar hukum. Jadi dan ada yang ketiga yaitu kemanfaatan. Hukum tersendiri juga memberikan kemanfaatan. Hukum itu bertujuan mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum itu dirancang karena memberikan solusi atas masalah sosial, menjaga ketertiban dan meningkatkan kesejahteraan sosial, aman, tentram, dan damai. Dan kita itu hidup di hukum modern. Sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang salah adalah yang menang. Law is the art of interpretation. Tergantung argumentasi yang kita bangun. Nah, jadi percakapan ini, hukum itu tidak boleh berpihak kepada siapapun dan hukum itu harus netral. Tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin semua yang salah atau yang benar. Itu tidak bisa menjamin menang di dalam suatu persidangan. Jadi kegunaan dan fungsi hukum pidana di dalam masyarakat yaitu agar kita disetarakan sama di mata hukum. Jadi kita tidak disemena-menakan oleh aparat penegak hukum. Mungkin itu saja dari saya, Bila Nafsiana, dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa salam, perkenalkan nama saya Sofel Fadi dengan NIM 84210201052. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kasus yang pernah menggemparkan dunia hukum yang ada di Indonesia, yaitu tentang kasus Nenek Mina. Kasus ini bukan sekedar cerita tentang pencurian 3 buah kakao, melainkan sebuah cermin besar bagi sistem peradilan kita. Saya akan membedah kasus ini melalui kacamata fungsi hukum pidana. Apakah hukum sudah menjalankan fungsinya dengan benar? Mari kita bahas. Kejadian ini bermula pada tahun 2009 di Banyumas. Nenek Mina, seorang petani yang berusia 55 tahun, memetik 3 buah kakao di lahan milik PT Rumpun Sari Antam. Neneknya sederhana, beliau ingin menjadikan biji kakao tersebut sebagai benih untuk ditanam di kebunnya sendiri. Namun perbuatan itu diketahui oleh mandor perusahaan. Meskipun Nenek Mina sudah meminta maaf dan mengembalikan buah kakao tersebut, perusahaan tetap melaporkannya ke polisi. Kasus ini pun bergulir hingga ke meja hijau. Jaksa berdakwah beliau dengan pasal 362 KUHP, kasus tentang percurian. Disinilah perdebatan dimulai. Apakah pantas negara menggerakkan seluruh perangkat hukumnya untuk 3 buah kakao? Secara normatif, perbuatan Nenek Mina memang memengaruhi unsur-unsur
memang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Hakim pun akhirnya menjatuhkan vonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Hakim sendiri saat itu menangis saat membacakan vonis tersebut karena merasa terhimpit antara hukum pidana hukum yang tertulis dan hati nurani. Nah, dari sinilah kita akan melihat bagaimana fungsi hukum pidana diterapkan dalam kasus ini. Pertama, mari kita bahas fungsi umum. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur tata tertib masyarakat. Dalam kasus Nenek Mina, negara ingin memberi pesan bahwa hak milik orang lain sekecil apapun itu harus dihormati. Tujuannya adalah mencegah main hakim sendiri atau kekacauan sosial. Namun dalam kasus ini fungsi umum tersebut terasa sangat kaku karena mengabaikan konteks sosial dan ekonomi pelakunya. Yang kedua, kita lihat dari fungsi khususnya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum melalui sanksi yang tajam. Nah, kepentingan hukum yang dilindungi di sini adalah harta benda. Negara memberikan sanksi agar orang-orang merasa takut untuk melakukan pencurian. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut efektif? Dalam kasus Nenek Mina, sanksi ini justru memicu reaksi negatif dari publik karena dianggap tidak proporsional. Kepentingan hukum perusahaan terlindungi, namun keadilan sosial justru tercederai. Teman-teman, dalam hukum pidana ini kita mengenal asas ultimum remedium. Artinya hukum pidana harus menjadi senjata terakhir jika sarana lain tidak berhasil. Seharusnya kasus Nenek Mina bisa diselesaikan melalui mediasi atau ganti rugi secara kekeluargaan. Tapi menariknya, kasus Nenek Mina inilah yang mendorong lahirnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan. Ini membuktikan bahwa hukum pidana kita harus terus berevolusi agar tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebagai penutup, kasus Nenek Mina mengajarkan bahwa fungsi hukum pidana bukan hanya soal menghukum, tetapi soal menyeimbangkan antara kepastian aturan dan keadilan bagi manusia. Hukum tanpa kemanusiaan hanyalah kekosongan. Saya dengan nama Sofian Fuadi bersama rekan saya yang bernama Wilana Visiana berterima kasih telah menyimak analisis ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.